Sementara itu, tim pengawas independen penerimaan peserta didik baru PPDB SMA dan SMK di Bali terus bergerak ke sekolah-sekolah guna memastikan juknis dijalankan dengan benar. Hasil monitoring PPDB di Badung dan Denpasar Selasa 2 Juli 2024 ditemukan banyak peserta jalur zonasi ditolak karena banyak calon peserta didik masih mendompleng kakak di keluarga lain. Jalur afirmasi perpindahan tugas juga banyak ditolak karena tak disertai surat domisili dan KK dan surat sudah lebih dari setahun. Tim pengawas independen terdiri dari Iketut Santika Adi dari Itwil Pro Bali, Alfonso Novika SH Pemerhati Kemiskinan dan Disabilitas Yayasan Mahaboga Manga, Nimade Budi Maretini SPD MPD dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Unsur Pers melakukan sidak ke SMAN 1 Kota Utara Badung, SMAN 3 Denpasar, dan SMAN 1 Denpasar. Untuk jalur afirmasi kakak miskin, sesuai instruksi PJ Gubernur, dibuka keran selebar-lebarnya bagi pemegang kartu program Keluarga Harapan PKH dan kartu program Indonesia Pintar PIP diterima langsung, sedangkan yang hanya dengan surat keterangan tak mampu SKTM dari kepala desa harus di cross check pihak sekolah lewat home visit. Sementara untuk jalur inklusi hampir nihil di SMA Negeri. Kepala SMA AN 1 Kota Utara Igusti Nyoman Naranata, sebagian peserta jalur perpindahan orang tua ditolak karena tak memenuhi syarat juknis yang ketat, yakni menyertakan surat pindah KK dan paling lama SK pindah setahun lalu. Jalur zonasi juga banyak ditolak karena kedatangan menggunakan KK mendompleng di KK keluarga lain. Kasus ini paling banyak ditemukan di SMA AN 1 Denpasar. Menurut Kepala SMA AN 1 Denpasar, M. Rida MPD, dari 1024 pelamar, hampir 10%-nya ditolak di jalur zonasi dan perpindahan tugas. Alasannya sama, yakni tak ada surat pindah KK dan usia SK kedaluarsa dan masih mendompleng KK orang lain. Di SMAN 3 Denpasar tercatat 800 peserta, 9 diterima jalur afirmasi dan sebagian menolak jalur perpindahan. Di sini juga 0 peserta jalur inklusi. Sekolah ini sempat dikomplain soal tak bolehnya warga pindah pilihan dari SMAN 9 ke SMAN 3 Denpasar. Hal ini sudah ditangani Ombudsman karena aturan juknis tak memperbolehkan hal itu. Kepala SMAN 3 Denpasar Nikade Dwi Rustina Dewi SPD MPD mengakui pelaksanaan PPDB berjalan lancar. Masyarakat Denpasar sudah memahami isi juknis yang sudah disebar ke SMP dan kadus serta lewat media sosial. Iya, jadi sesuai dengan arahan kami bekerja sesuai dengan juknis yang sudah disampaikan kepada kita. Kalau ada permasalahan-permasalahan lain di luar juknis, kami tentu harus berkoordinasi dengan pihak atasan, dalam hal ini adalah Menpora Provinsi Bali, untuk mendapatkan penjelasan secara gamblang apa yang harus kami lakukan ketika ada permasalahan-permasalahan yang kami temui di luar juknis yang sudah disampaikan. Sementara itu, tim pengawas independen Iketut Santika Adi mengungkapkan bahwa juknis dan pelaksanaan PPDB sudah berjalan baik dan makin adil. Hanya saja masyarakat biasanya kurang sabar menerima perubahan aturan, seperti sertifikat prestasi paling singkat 6 bulan adalah mengacu pada Permendikbud, termasuk surat pindah tugas dan kakak miskin, jelas aspek yang dinilai. Terima kasih dari hasil sidak kita atau monitoring kita tadi cukup lancar, mereka tertib di masing-masing sekolah. Kami melakukan monitoring di 2 sekolah, SMA 1 Kuto Utara dan SMA 3. Di 2 SMA ini cukup tertib, administrasi, walaupun ada beberapa yang perlu diklarifikasi oleh pihak sekolah. Yang pertama terkait dengan kebijakan Bapak PJ Gubernur adalah luar biasa, bahwa beliau mengambil kebijakan bahwa SKTM itu harus diterima untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan masalah yang lainnya, termasuk salah pilihan. Nah, bagi masyarakat, apabila terjadi salah pilihan, tentu ini karena sudah ketentuannya memang tidak boleh dirubah lagi, sehingga masyarakat itu diharapkan untuk kedepannya pintar-pintar atau harus berpikir dulu sebelum melakukan pilihan bagi anak-anak siswa, karena
anak-anak siswa ini harus semua dipenuhi pendidikannya oleh pemerintah, tidak boleh ada yang tercecer di kemudian hari. Pemerhati kemiskinan Alfonso Nopika SH dari Yayasan Mahaboga Manga bersyukur PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya kini pro rakyat. Semua kakak miskin akan diterima hanya dengan berbekal SKTM dari Kades dan Kades yang perlu dilakukan home visit. Dia menyarankan sudah saatnya pemegang kartu PKH itu direvisi setiap 5 tahun. Swece Bali TV.